Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan lagi tentang materi ukuran pemusatan data. Tentunya anak-anak masih ingat ya, di semester 1 Ibu sudah membahas materi ini bagaimana cara menentukan nilai mean, median, dan modus untuk data berkelompok. Jadi untuk mencari nilai rata-rata itu adalah uh, jumlah data dikalikan dengan banyaknya data. Jumlah data di sini adalah sigma Fi, jadi banyaknya frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Itu data per kelompok dibagi dengan jumlah frekuensinya. Sedangkan median itu adalah nilai tengah. Untuk menghitung median, kita bisa menggunakan rumus TB, jadi tepi bawah kelas ditambah ini letak data setengah N dikurangi F besar per F kecil dikalikan C. Jadi Ibu rubah di belakang aja ya. C ini adalah panjang kelas atau interval kelas. Sedangkan ukuran pemusatan data yang lainnya ada namanya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi tertinggi. Dapat dihitung dengan rumus TB, tepi bawah kelas modus, ditambah D1. D1 ini adalah selisih frekuensi pada kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih dari frekuensi yang ada pada kelas modus dengan kelas setelahnya. Dikalikan dengan panjang kelas atau interval kelas C. Sekarang kita bahas soal-soal terkait dengan ukuran pemusatan data. Jadi berikut ini adalah data waktu yang dihabiskan oleh para remaja untuk mengunjungi taman. Jadi waktu yang dihabiskan di sini misalkan adalah X dalam menit ya. Jadi yang menghabiskan waktu lebih dari 15 sampai dengan 20 menit itu ada 5 remaja. Yang menghabiskan waktu lebih dari 20 sampai dengan 25 menit itu adalah ada 10 siswa, 10 remaja. Sedangkan yang menghabiskan waktu lebih dari 25 sampai dengan 30 menit ada 20. Yang menghabiskan waktu untuk mengunjungi taman lebih dari 30 sampai 35 menit sebanyak 15 remaja. Yang menghabiskan waktu lebih dari 35 sampai dengan 40 menit ada 18. Nah, dari data seperti ini disuruh menghitung disuruh menghitung estimasi waktu rata-rata yang dihabiskan oleh para remaja tersebut. Jadi, ini adalah termasuk jenis data berkelompok. Karena apa? Karena punya interval. Di sini punya rentangan. Nah, untuk mempermudah mencari nilai rata-ratanya, anak-anak bisa merubah tabel distribusi frekuensi di atas menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita buat dulu kelasnya ini. Yang pertama, ini waktunya ya. Waktu yang dibutuhkan dalam menit, X menit. Jadi, X-nya lebih dari 15. Jadi, ini kan tidak ada tanda sama dengan ya. Kalau kita membaca ke depan, ke sini terbalik, maka ini tandanya berubah. Jadi X lebih besar dari 15. Padahal ini aslinya tandanya lebih kecil ya. Karena kita membaca dari tengah sini, maka X lebih besar dari 15. Lebih besar dari 15 berarti 16 sampai dengan 20. Kemudian kedua, lebih dari 20 berarti 21 sampai dengan 25. Kemudian lebih dari 25 berarti 26 sampai dengan 30. Kelas keempat, lebih dari 30 berarti 31 sampai dengan 35. Kelas berikutnya, lebih dari 35 berarti 36 sampai dengan 40. Baru di sini frekuensinya atau number of teenagers-nya. Nah, jumlah remajanya di sini kelas pertama 5, di sini 10, di sini 20, 15, dan 18. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, tadi kita butuh XI namanya, nilai tengah. XI itu rumusnya sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Mana yang disebut batas bawah? Ini kelas pertama batas bawahnya adalah 16. Berarti 16 ditambah batas atas untuk kelas pertama adalah 20. Berarti 16 tambah 20 dibagi 2. Maka 36 dibagi 2.
Nilai tengahnya adalah 18. Berarti di sini 18 XI-nya. Kemudian kelas berikutnya boleh dicari dengan rumus seperti ini, tapi nanti lama ya, supaya nggak lama kita lihat aja selisihnya. Batas bawahnya 16. XI-nya 18, dari 16 ke 18 ditambah 2. Maka untuk kelas berikutnya juga ditambah 2. 21 ditambah 2 berarti di sini 23. 26 ditambah 2, 28. 31 ditambah 2 berarti 33 di sini. 36 ditambah 2 berarti 38. Nah, setelah kita dapatkan nilai tengahnya, berikutnya adalah kita hitung FI kali XI. Jadi 5 kali 18. Kita hitung di sini. Nah, 90 hasilnya 10 kali 2, 3. Berarti di sini sama dengan 230. 28 kali 20 berarti 560. 15 kali 33 berarti 495. Kemudian 38 dikalikan 18, kita hitung hasilnya 684. 684 ya. Oke, sebentar. Untuk mengatur. Jadi 684. Nah, setelah dapat semuanya, cari jumlahnya. Tambahkan baris lagi di sini jumlah. Nah, frekuensinya kita jumlahkan dulu. 5 ditambah 10, 15 tambah 20, 35. 35 tambah 15, 50 tambah 18, berarti 68. Kemudian jumlah FI kali XI ini semuanya dijumlahkan ke bawah. 90 ditambah 230 ditambah 560 ditambah dengan 495 ditambah 684. Hasilnya sama dengan 2059. Nah, berarti nilai rata-rata simbolnya adalah X bar. Sigma FI dikalikan XI per sigma FI. Nah, sigma FI XI itu adalah ini, 2059. Kemudian dibagi dengan sigma FI adalah jumlah frekuensinya, 68. Jadi 2059 dibagi 68. Hasilnya sama dengan 30,28. Nah, ini hasil nilai rata-ratanya. Lanjut untuk bentuk soal yang kedua. Nilai rata-rata 6 bilangan adalah 17. 4 bilangan diantaranya ada 15, 17, 20, dan 22. 2 bilangan yang tersisa masing-masing adalah X. Hitunglah. Yang pertama, jumlah 6 bilangan. Bagaimana kita menghitung jumlah 6 bilangan? Ingat ya, bahwa nilai rata-rata untuk data tunggal adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi sigma XI dibagi dengan sigma FI. Nah, kalau nilai rata-ratanya diketahui 17, kemudian banyaknya data 6, diketahui berapa jumlah datanya. Nah, berarti ini diketahui di sini 17 sama dengan sigma XI per sigma FI itu 6. Nah, kalau ditanya sigma XI berarti sama dengan 17 dikali 6. Ini pindah ruas, maka menjadi 17 kali 6. Sama dengan 102. Nah, jadi jumlah 6 bilangan itu sama dengan 17 dikali 6, sama dengan 102. Nah, untuk jawab yang B, berapakah nilai X? Untuk menentukan nilai X, kita tahu bahwa jumlah ke-6 bilangan itu 102. Berarti 6 bilangan itu bilangan berapa saja? Di sini ada 15, ditambah 17, ditambah 20, ditambah 2 bilangan ya. 4 bilangan diantaranya ada 15, 17, 20, dan 22. Kemudian
dua bilangan yang tersisa masing-masing adalah X, berarti ditambah X sama dengan 102. Jadi keenam bilangan ini kalau ditambahkan 102. Nah, kita jumlahkan dulu 15 ditambah dengan 17 ditambah 20 ditambah 22. Hasilnya 74 ditambah X ditambah X hasilnya 2X sama dengan 102. Berarti untuk mencari X yang bukan X pindah tempat, positif pindah jadi negatif. Berarti 2X sama dengan 102 dikurangi 74. Nah, di sini dapat 28. Berarti X-nya sama dengan 28 dibagi 2. X-nya sama dengan 14. Nah, kita dapatkan nilai X-nya 14. Bentuk berikutnya. Bagaimana menentukan nilai rata-rata dari bentuk penyajian data berikut? Nah, kalau ada dot diagram seperti ini, bagaimana sih cara menghitung nilai rata-ratanya? Nilai rata-rata adalah sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, ini yang dimaksud FI-nya yang mana? Nah, ini F, titik-titik ini adalah F, ini adalah X-nya. Nah, berarti ini 0 dikalikan banyak titiknya 4. 0 kali 4. Ditambah X yang kedua adalah 1 kali banyaknya titik 5. Ditambah, nah boleh seperti ini. Nah, ditambah 2 kali 3 atau gunakan titik 2 kali 3. Ditambah 3 kali 2. Ditambah 4 kali 1. Per banyaknya data adalah banyaknya titik. Di situ 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. 0 kali 4 0 ditambah 1 kali 5 5 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 3 kali 2 6 ditambah 4 kali 1 4 dibagi banyaknya data di sini 9 ditambah 3 12 tambah 2 14 tambah 1 15. Ini sama dengan 21 dibagi 15. Kita hitung sekarang 21 bagi 15 hasilnya 1,4. Jadi nilai rata-ratanya adalah 1,4. Itu untuk yang A. Yang B bagaimana? Yang B bentuknya histogram. Maka ini jadi XI-nya, ini jadi frekuensinya. Frekuensinya dulu tentukan. Ini di atas 4 di bawah 6, berarti 5. Di sini di atas 2 di bawah 4, 3. Ini 10. Kemudian yang di sini adalah 1, 1. Maka nilai rata-rata pakai rumus sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sekarang XI-nya diketahui 20. Boleh tulis 20 dikali 5 ditambah 30 dikali 3 ditambah 40 dikali 10 ditambah 50 kali 1 ditambah 60 kali 1 per banyaknya datanya adalah banyaknya frekuensinya 5 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1. Nah, kita jumlahkan hasilnya. Ini sama dengan 100 ditambah 30 kali 3 90 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 60 dibagi 8 10 20. Nah, ini hasilnya berapa? 190 ditambah 110 berarti sama dengan 300. 300 tambah 400. Ini 190, 200, 300 tambah 400, 700 dibagi 20. Coret nolnya, hasilnya sama dengan 35. Jadi nilai rata-ratanya sama dengan 35 menit. Nah, ini ya satuannya di sini menit. Kita lanjut sekarang median. Nah, yang ditanya adalah hitunglah nilai median dari data berikut. Median adalah nilai tengah.
Nilai tengah bisa dicari ketika datanya diurutkan. Kita urutkan dari kecil ke besar. Data terkecil adalah 20. Berarti diurutkan 20, 20, kemudian 21, 22, 25, 24 dulu ya. 24, 25, dan 26. Datanya ada 7. Nah, kalau kita gunakan rumus, pertama langkahnya adalah tentukan N-nya. N adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Baru tentukan letak median. Letak median sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Berarti di sini datanya, data ke N-nya 7. Banyak datanya ada 7 ditambah 1 dibagi 2. Berarti terletak pada data ke 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berarti data keempat. Berarti mediannya berapa? X4 itu artinya data pada urutan keempat. Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Berarti mediannya terletak di data urutan keempat, yaitu 2, 2. Nah, anak-anak bisa juga menggunakan cara seperti yang waktu di SD ya, kita tinggal coret-coret setelah diurutkan, coret bagian depan dengan belakang. Nah, nilai tengahnya adalah yang tersisa. Nah, ini ya, berarti sama, hasilnya 22. Kita lanjut, bagaimana menghitung median dari data bentuknya stem and leaf, diagram batang daun. Nah, perhatikan dulu, apakah datanya sudah terurut atau belum? Kita lihat batangnya yang dilihat. Oh, batangnya sudah terurut dari 2, 3, 4, 5. Oh, berarti data ini sudah terurut. Nah, tentukan dulu N-nya. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data kita hitung dari leaf-nya, daunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. N-nya sama dengan 20. Nah, kita perhatikan kuncinya. 2 strip 8 artinya 28 mili. Jadi kalau 2 strip 6 artinya 26 mili. Nah, N-nya sama dengan 20. Ketika kita menghitung median, maka tentukan letak mediannya dulu. Mediannya berada di mana? Xn plus 1 dibagi 2. Berarti data ke N-nya adalah 20. Data ke 20 ditambah 1 dibagi 2. Terletak pada data ke 21 dibagi 2. 21 dibagi 2 sama dengan 10,5. Nah, ketika datanya terletak di 10,5, bagaimana menghitung median? Maka cara menghitung median adalah nilai rata-rata dari data ke 10 ditambah data ke setelah 10, 11. Baru dibagi 2. Data pada urutan ke 10 yang mana? Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Nah, ini X10. Berarti X11 di sini. Berarti 2 ditambah 3 dibagi 2. Jadi 5/2. Nah, betul nggak seperti ini? Nah, salah. Kenapa? Karena ini kan stemnya nggak kita baca. Nah, ini data ke 10 artinya berarti 32. Data ke 11-nya berarti stemnya 3, leaf-nya 3. Berarti 3, 3. Berarti di sini 65. 65 dibagi 2 sama dengan 32,5 mililiter. Nah, itu satuannya. Jadi ini adalah mediannya. Sekarang yang B adalah yang A. Menentukan median dari data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sama, kita hitung N-nya. N-nya itu ditentukan dari banyaknya siswa. 2 tambah 2, 4 tambah 5, 9 tambah 1, 10 tambah 8. Berarti 18. Letak median sama dengan X18 ditambah 1 dibagi 2.
sama dengan di data ke-19 per 2. Nah, data 19 per 2 itu sama dengan data nah ini letak median dulu. Data ke 9,5. Nah, 9,5 ya, 19 bagi 2. Berarti mediannya terletak di data ke-9. Setelah 9 berarti 10, karena 9,5 lebih bagi 2. Data pada urutan ke-9 yang mana? Ini X1, X2 di sini. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 5, 9. Oh, ini data X9 di sini. Berarti X10 di sini. Berarti 156 ditambah dengan 158 dibagi 2. Berarti jawabannya adalah 157. Oke, jadi itu cara menghitung. Berikutnya, bagaimana cara menghitung modus jika datanya seperti ini? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jika disajikan dalam bentuk diagram batang, maka modus adalah batang yang paling tinggi. Nah, batang yang paling tinggi di sini ada 2. Berarti modusnya yang A adalah coklat, es krim coklat. Es krim rasa coklat dan stroberi. Nah, Ibu lingkarin aja. Nah, ini jawabannya. Dan mango ya. Jadi, modusnya adalah es krim, flavor, coklat, sama mango. Nah, dan mango. Kemudian yang B. Kalau yang B, mana yang menjadi modusnya? Yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul di sini, modusnya sama dengan ini. Stemnya 2. Daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 1 strip 1 artinya 1.1. Kalau 2 strip 7 berarti 2.7. Nah, ini modusnya. Kalau ini modusnya coklat and mango. Nah, untuk soal yang C, yang menjadi modusnya yang mana? Lihat frekuensi terbesar 5, berarti modusnya adalah 1.200. Berarti modus sama dengan 1.200 dolar. Satuannya dolar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jadi berikut ini adalah data banyaknya kesalahan ejaan yang dibuat sekelompok siswa. Jadi number of spelling error. Yang tingkat kesalahan 0 ada 4 siswa, 1 ada 8, 2 ada X siswa, tingkat kesalahan 3 ada 6 siswa, tingkat kesalahannya 4 ada 5, dan tingkat kesalahan 5 ada 4. Jika nilai rata-rata kesalahan ejaan yang dibuat oleh siswa adalah 2,4, maka tentukan nilai X. Nah, kita ingat nilai rata-rata itu adalah sigma FI, kalau tabel distribusi frekuensi seperti ini. FI/XI dibagi dengan sigma FI. Nilai rata-ratanya diketahui 2,4. Sedangkan XI/FI adalah 0 kali 4. Nah, kita tulis ini. Sama dengan 0 kali 4 ditambah 1 kali 8 ditambah 2 kali X ditambah 3 kali 6 ditambah 4 kali 5 ditambah 5 kali 4 dibagi dengan sigma XI-nya, FI-nya adalah 4 ditambah 8 ditambah X ditambah 6 tambah 5 ditambah 4. Sekarang kita hitung 2,4 sama dengan 0, kali 4 kan 0, 1 kali 8, 8, 2 kali X, 2X, 3 kali 6, 18, 4 kali 5, 20, 5 kali 4 juga 20. Dibagi 4 tambah 8, 12, yang bukan X dijumlahkan. 12 tambah 6, 18, 18 tambah 5, 23, 23 tambah 4, 27, plus X. Berarti ini pindah ruas. Nah, ini pindah ruas ke sini, pembagi jadi pengali. 2,4 dikalikan 27 ditambah X sama dengan, kita jumlahkan 0 tambah 8, 8 tambah 18,
sama dengan 26. 26 ditambah 40, berarti ini 66 ditambah 2x. Nah, ini kita kalikan. 2,4 kali 27. 2,4 kali 27. Hasilnya adalah 64,8. Ditambah 2,4 kali x, 2,4x. Sama dengan 66 ditambah 2x. Kemudian langkah berikutnya, kumpulkan x di ruas kiri. Berarti selain x pindahkan 2,4x. Ini 2x pindah ruas ke kiri menjadi positif, jadi negatif. Sama dengan 66 yang punya rumah tetap. 64,8 pindah ruas jadi negatif. 2,4x dikurangi 2x sama dengan 0,4x. 66 dikurangi 64,8 hasilnya adalah 1,2. Berarti x sama dengan 1,2 per 0,4. Sama-sama punya desimal 1 di belakang, lupakan saja. Jadi sama dengan 12 dibagi 4. Maka hasilnya 3. Maka nilai x-nya 3. Jadi x-nya 3. Yang kedua, dari data yang sama disuruh menghitung jika nilai mediannya 3, diketahui mediannya ada di sini. 3, tentukan nilai x yang mungkin. Nah, nilai karena ada kata yang mungkin, kemungkinan nilai x ini lebih dari 1. Median adalah nilai tengah. Nah, kalau di sini 48, supaya mediannya ada di sini, ada di kolom yang ini, maka x-nya ini harus berapa? Nah, ini kan 4 tambah 8, 12. Kalau ini nyoret 4, nyoret 4. Ini nyoret 5, di sini nyoret 5. Tinggal 3 kan. Kemudian di sini ada 6. Kalau ini 3 Ibu coret, maka di sini harus nyoret 3. Maka masih tersisa 3 di sini. Nah, supaya ini jawabannya tetap di sini mediannya, maka di sini kalau Ibu isi 1, lihat ya, ketika Ibu isi 1 berarti banyaknya spelling errornya cuma 2 saja. Nih, sebanyak 1 kan. Ini tersisa 3, berarti 3-nya ada 3. Lihat. Kalau kita coret, ternyata jawabannya 3 tambah 3, 6 bagi 2, tetap 3. Nah, berarti ini benar. X sama dengan 2. Kalau X-nya diganti 2, ada 2 di sini. Berarti kan 2, ini 3-nya masih tersisa 3. Kita pakai coret, masih 3 juga bisa. Ketika X-nya diganti 3, A2-nya ada 3. Ini kan yang tersisa 3. Nah, 2 tambah 3, 5. Dibagi 2, 2,5. Bukan 3 jawabannya, berarti salah. Berarti ini 2, 3. Kalau di sini X-nya diganti 1 tadi. 1 ya. 1 tadi benar. Ketika X-nya diganti 2, benar. Tapi ketika X-nya diganti 3, maka jawabannya ini salah. Jadi 3 adalah bukan. Kalau X-nya diganti 0, 0 kan belum dicoba tadi. Ketika X-nya diganti 0, artinya nggak ada nilai 2 di sini, langsung loncat ke sini, maka yang tersisa hanya angka 3 ini sebanyak 3 kali. Apakah jawabannya tetap 3? Iya. Berarti ini adalah X-nya adalah 0, 1, dan 2. Jadi nilai X yang mungkin ada 3 nilai, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Maka jawaban mediannya adalah 3. Sekarang masih dengan data yang sama, jika modus dari kesalahan ejaan yang dibuat oleh siswa adalah 2, modusnya ada di sini. Nah, ini modus. Maka tentukan kemungkinan terkecil dari nilai X. Supaya modusnya di sini, kemungkinan terkecil dari nilai X harus berapa? Berarti harus lebih tinggi dari frekuensi kelas yang lainnya. Ini kan 4, 8, 6, 5, 4. Supaya ada di sini modusnya 2, maka di sini paling kecil X-nya harus sama dengan 9. Kenapa harus 9?
karena harus lebih besar dari 8. Kenapa tidak 10? Karena pertanyaannya di sini adalah nilai X terkecil yang mungkin. Berarti yang mungkin adalah 9. X ini bisa 9, 10, 11, dan seterusnya. Tapi yang paling kecil adalah 9. Jadi jawabannya X sama dengan 9. Jadi untuk pembahasan ukuran pemusatan data, sampai di sini ya anak-anak ya. Silahkan dipahami dan nanti silahkan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan dengan baik supaya hasilnya juga baik. Terima kasih.